Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Sudut Ilmu. It's time for learning English. Today we are going to learn about how to ask permission. Pada bahasan kali ini kita akan belajar bagaimana meminta izin dalam bahasa Inggris. Before we start our lesson, let's recite basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk meminta izin dalam bahasa Inggris, kita bisa menggunakan ungkapan asking for permission, yang dalam bahasa Indonesia artinya meminta izin. Asking for artinya meminta, dan permission artinya izin. Jadi, ungkapan asking for permission bisa diartikan yaitu ungkapan meminta izin dalam melakukan sesuatu. Mari kita pelajari bersama-sama dialog berikut ini, yang mana dialog tersebut terdapat pada buku Bahasa Inggris kelas 8 When English Rings a Bell pada halaman 60. Dialog yang pertama, What are you doing with the jacket, Siti? What are you doing with the jacket, Siti? Can I wrap it later? We don't have enough paper. Can I wrap it later? We don't have enough paper. Hey, that's Edo's jacket. He just bought it for himself. Hey, that's Edo's jacket. He just bought it for himself. Dialog yang kedua, May I use the paper to wrap my jeep? I just need a half of it. May I use the paper to wrap my jeep? I just need a half of it. Sure. Cut it into two, please. Here are the scissors. Sure. Cut it into two, please. Here are the scissors. Perhatikan pada kedua dialog tersebut. Yang pertama ada Can I wrap it later? Can I wrap it later? Bolehkah saya membungkusnya nanti? Yang kedua ada May I use the paper to wrap my jeep? May I use the paper to wrap my jeep? Bolehkah saya menggunakan kertasnya untuk membungkus kado saya? Nah, kedua kalimat tersebut adalah kalimat yang menyatakan ungkapan meminta izin. Selanjutnya kita perhatikan kalimat yang ada di dialog kedua. Sure, cut it into two, please. Sure, cut it into two, please. Nah, kata tersebut atau kalimat tersebut adalah kalimat yang menyatakan memberikan izin atau giving permission. Sure artinya tentu. Cut it into two, please. Potonglah kertasnya menjadi dua. Tentu saja ungkapan asking for permission atau meminta izin sangat bervariasi. Berikut ini ada beberapa ungkapan yang bisa digunakan untuk meminta izin dalam bahasa Inggris, atau bisa disebut juga dengan ungkapan asking for permission. Yang pertama ada can I, yang kedua may I, yang ketiga could I, yang keempat do you mind if, yang kelima would you mind if, yang keenam is it okay? Nah, titik-titik setelah frase yang tersebut tadi bisa ditambahkan kalimat pelengkapnya. Berikut ini penggunaan ungkapan permintaan izin atau asking for permission. Yang pertama ada can I plus verb one atau kata kerja bentuk pertama. Example,
Can I use your pen? Can I use your pen? Kita perhatikan setelah frase can I ada kata use yang artinya memakai, yang merupakan bentuk kata kerja bentuk pertama. Perlu diketahui penggunaan frase can I hanya digunakan pada situasi informal karena dianggap kurang sopan. Yang kedua ada may I. Pola kalimatnya may I plus verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Example, may I wash my hands? May I wash my hands? Setelah frase may I ada kata wash yang merupakan kata kerja bentuk pertama, yang dalam bahasa Indonesia artinya mencuci. Penggunaan frase may I bisa dikatakan lebih sopan dibanding penggunaan frase can I. Yang kedua, frase good day plus verb 1. Sama seperti may I dan can I, good day juga ditambahkan kata kerja bentuk pertama. Example, could I open the window? Could I open the window? Nah, kita perhatikan setelah frase good day ada kata open yang merupakan kata kerja bentuk pertama yang artinya membuka. Could I lebih sopan dibanding can I. Untuk ungkapan permintaan izin yang sopan ada do you mind if. Pola kalimatnya do you mind if plus simple present. Nah, simple present artinya kalimat bentuk waktu sekarang yang sederhana, biasanya terdiri dari subjek, lalu ditambahkan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, lalu ditambahkan objek. Objeknya sendiri bisa berbentuk adverb atau kata keterangan. Contoh penggunaan frase do you mind if. Do you mind if I come late? Do you mind if I come late? Nah, mari kita perhatikan setelah frase do you mind if ada kalimat I come late. Kalimat ini adalah kalimat simple present. I sebagai subjek, come sebagai verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, lalu ada late kata keterangan yang posisinya sebagai objek. Yang selanjutnya ada would you mind if. Would you mind if ditambahkan simple past. Simple past adalah bentuk kalimat lampau yang sederhana, biasanya terdiri dari subjek, lalu ditambahkan verb to atau kata kerja bentuk kedua, lalu ada objek. Contoh penggunaan frase would you mind if. Would you mind if I said something? Would you mind if I said something? Perhatikan setelah frase would you mind if ada kalimat I said something. Kalimat ini adalah kalimat simple past. I sebagai subjeknya, said kata kerja bentuk kedua dari kata say, dan ada something yang posisinya sebagai objek. Untuk situasi non formal, frase would you mind if bisa juga ditambahkan simple present. Contohnya, would you mind if I say something? Would you mind if I say something? Kata say dirubah atau diganti menjadi say. Dari bentuk kedua dirubah menjadi bentuk pertama. Selanjutnya ada is it okay if. Pola kalimatnya is it okay if plus simple present. Example, contohnya is it okay if I sit here? Is it okay if I sit here? Setelah frase is it okay if ada I sit here, di mana kalimat ini adalah kalimat simple present. I sebagai subjek, sit kata kerja bentuk pertama, dan here yang posisinya sebagai objek yang merupakan adverb kata keterangan. Apabila ada orang lain meminta izin kepada kita, maka kita akan meresponnya. Untuk meresponnya, kadang kita memberikan izin, kadang kita menolak permintaan izin tersebut. Untuk menerima atau menyetujui permintaan izin, kita bisa menggunakan ekspresi giving for permission atau ungkapan memberikan izin. Yang pertama ada yes certainly. Yes certainly. Yang kedua yes please. Yes please. Yang ketiga yes of course. Yes of course.
Yang keempat, yes, you may do that. Yes, you may do that. Yang kelima, of course you can. Of course you can. Yang keenam, no problem. No problem. Yang ketujuh, please feel free. Please feel free. Yang kedelapan, sure. Sure. Yang kesembilan, go ahead. Go ahead. Yang ke-10, no, I don't mind. No, I don't mind. Ya, itulah tadi beberapa frase yang digunakan sebagai ungkapan giving for permission. Untuk menolak permintaan izin, kita bisa menggunakan ekspresi atau ungkapan refusing permissions. Berikut ini beberapa frase yang digunakan untuk menolak permintaan izin atau sebagai ekspresi atau ungkapan refusing permission. Yang pertama, no, please don't. No, please don't. Yang kedua, you cannot do that. You cannot do that. Yang ketiga, I'm sorry, but that's not possible. I'm sorry, but that's not possible. Yang keempat, I'm afraid, but you can't. I'm afraid, but you can. May I wash my hands, ma'am? Yes, please. Can I use the mobile phone, ma'am? You can do that. Demikianlah penjelasan materi bahasa Inggris kelas 8 bab 4 tentang asking for permission. Semoga penjelasan ini dapat dengan mudah dipahami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Sudut Ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.